Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Alfia akan menjelaskan materi tentang konsep pembentukan karakter dalam pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian karakter. Karakter adalah sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral seseorang. Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa Latin character, yang berarti watak, tabiat, sifat, sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, dan akhlak. Karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan yang membedakan dengan orang lain serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun definisi karakter dari beberapa ahli sebagai berikut. 1. Maxwell. Menurut Maxwell, karakter jauh lebih baik dari sekedar perkataan. Lebih dari itu, karakter merupakan sebuah pilihan yang menentukan tingkah kesuksesan. Yang kedua, menurut Wine, karakter menandai bagaimana cara ataupun teknis untuk memfokuskan penerapan nilai kebaikan ke dalam tindakan ataupun tingkah laku. Yang ketiga, Kamisa. Menurut Kamisa, pengertian karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti yang dapat membuat seseorang terlihat berbeda dari orang lain. Berkarakter dapat diartikan memiliki watak dan juga kepribadian. Yang keempat, W.B. Saunders. Menurut W.B. Saunders, karakter merupakan sifatnya dan berbeda yang ditunjukkan oleh individu. Karakter dapat dilihat dari berbagai macam atribut yang ada dalam pola tingkah laku individu. Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan karakter adalah watak sekaligus kepribadian atau perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bersikap maupun dalam bertindak. B. Tujuan pembentukan karakter. Erat kaitannya dengan cita-cita yang ingin menghasilkan siswa yang cerdas dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan terpuji dalam keimanan dan ketakwaan. Maka kini sudah saatnya sekolah memberikan pendidikan karakter kepada peserta didiknya, yaitu kurikulum pembentukan karakter. Ada beberapa tujuan yang dikaitkan dengan pembentukan dan pendidikan karakter dalam setting sekolah sebagai berikut. Yang pertama, menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan. 2. Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak berkesesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah. 3. Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dan memerankan tanggung jawab pendidik karakter secara bersama. C. Nilai-nilai dalam pendidikan Islam. Dengan demikian, karakter juga dapat diartikan sebagai kepribadian atau akhlak pribadi yang merupakan ciri karakteristik atau sifat khas dalam diri seseorang. Karakter bisa terbentuk melalui lingkungan, misalnya lingkungan keluarga pada masa kecil ataupun bawaan dari lahir. Ada yang berpendapat baik dan buruknya karakter manusia memanglah bawaan dari lahir. Jika jiwa bawaannya baik, maka manusia itu akan berkarakter baik. Tetapi pendapat itu bisa saja salah. Jika pendapat itu benar, maka pendidik karakter itu ada gunanya. Karakter tidak akan mungkin merubah karakter orang. Nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan berkarakter yang dirumuskan oleh Kemendiknas meliputi 12 nilai-nilai sebagai berikut. 1. Religius. 2. Jujur. 3. Toleransi. 4. Disiplin. 5. Kerja keras. 6. Kreatif. 7. Mandiri. 8. Demokratis. 9. Rasa ingin tahu. 10. Semangat kebangsaan. 11. Cinta tanah air. 12. Menghargai prestasi. D. Peran dan fungsi pendidikan agama Islam. 1. Menentukan watak atau karakter serta peradaban bangsa dalam rangka membangun manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Maka pendidikan agama Islam berfungsi sebagai berikut. 1. Dalam aspek individu adalah untuk membentuk manusia yang beriman
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Dalam aspek kehidupan masyarakat dan bernegara adalah untuk 1. Melestarikan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Melestarikan atas pembangunan nasional, yakni peri kehidupan dalam keseimbangan. 3. Melestarikan modal dasar pembangunan nasional, yakni modal rohaniyah dan mental, berupa peningkatan iman, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. 4. Membimbing warga negara Indonesia menjadi warga negara yang baik sekaligus umat yang menjalankan ibadah. 2. Menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Maksudnya adalah manusia yang selalu taat dan tunduk terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Manusia yang beriman adalah manusia yang mampu mengembangkan sikap dan untuk memiliki perilaku seirama dan mendekati sifat-sifat Allah, mengikuti petunjuk Allah serta menerima bisikan hati serta petunjuk yang baik. Kerangka dasar pendidikan agama Islam. Sumber agama Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Kedua sumber tersebut membuat komponen agama Islam. Komponen tersebut menjadi isi kerangka dasar negara Islam. Adapun kerangka dasar agama Islam terdiri atas akidah, syariah, dan akhlak. Yang pertama ialah akidah. Akidah secara etimologi adalah ikatan atau sangkutan. Menurut terminologi, makna akidah adalah iman, keyakinan. Karena itu akidah selalu ditautkan dengan rukun iman yang merupakan asas seluruh ajaran Islam. Pembahasan tentang akidah dilakukan oleh ilmu kalam, yakni ilmu hasil penalaran atau ijtihad manusia yang membahas dan menjelaskan tentang kalam ilahi. Mengenal akidah atau juga disebut ilmu tauhid karena membahas dan menjelaskan terutama tentang keesaan Allah tauhid, atau meminjam istilah asing kini sering dipergunakan istilah teologi, yakni ilmu tentang ketuhanan. Akidah adalah ikatan dan perjanjian yang kokoh. Manusia dalam hidup ini terpola ke dalam ikatan yang perjanjian baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sesama manusia maupun dengan alam lainnya. Jika seseorang terikat dengan kekafiran disebut akidah kafir. Jika terikat dengan kemusyrikan disebut akidah musyrik. Jika terikat dengan keislaman disebut akidah Islam, dan seterusnya. Ruang lingkup kajian akidah berkaitan erat dengan rukun iman. Rukun Islam. Rukun iman tersimpul tokoh dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rukun pertama. B. Syariah. Syariah menurut etimologi adalah jalan ke sumber atau mata air yang harus ditempuh oleh setiap umat muslim. Menurut peristilahan, syariah ialah sistem norma kaidah ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Kaidah yang mengatur hubungan langsung manusia dengan Allah disebut kaidah ibadah atau ibadah ubudiyah, yang disebut juga kaidah ibadah murni mahdah. Kaidah yang mengatur hubungan manusia selain dengan Allah, dengan sesama manusia dan Allah dan dengan alam lingkungan hidup disebut kaidah muamalah. Disiplin ilmu yang khusus membahas dan menjelaskan syariah disebut ilmu fikih. Syariah adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk mengatur manusia baik dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sesama manusia, dan dengan alam semesta dan dengan makhluk ciptaan lain. Syariah ini ditetapkan oleh Allah untuk kaum muslimin, baik yang dimuat oleh Al-Quran maupun
dalam sunnah Rasul. C. Akhlak. Akhlak ialah sikap yang menimbul kelakuan baik dan buruk, berasal dari kata khuluq yang berarti perangai, sikap, perilaku, watak, budi pekerti. Perkataan itu mempunyai hubungan dengan sikap, perilaku, atau budi pekerti manusia terhadap Khalik, pencipta alam semesta, dan makhluk dengan makhluk alam semesta lainnya.